Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yanda Bunda? Semoga sehat selalu, amin. Lancar kegiatannya ya. Kali ini Bunda Fatma akan menguraikan tentang konsep merdeka belajar, merdeka bermain, sesuai dengan topik merdeka belajar dalam platform Merdeka Mengajar. Yuk disimak sama-sama. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Jika kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita, maka kita mampu membuat perencanaan yang terbaik buat diri kita. Mari kita menyelami makna mendidik dan mengajar. Tujuan pendidikan perlu kita maknai. Pendidikan dan pengajaran perlu kita pahami bahwa pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid kita. Apa nih peran guru, terutama guru PAUD ya? Mari kita kenali asas trikon. Asas trikon ini dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Trikon ada 3 ya, kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Teori konvergensi dan pengaruhnya dalam pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa manusia bukanlah seperti kertas kosong, tapi sebuah kertas bertuliskan samar. Nah, dalam proses pendidikanlah yang akan memperjelas kertas yang bersamar tersebut. Disinilah peran guru untuk menetapkan atau memperjelas tulisan-tulisan yang masih samar tersebut. Mari Yanda Bunda kita memaknai kembali makna pendidikan untuk keselamatan dan kebahagiaan murid kita. Pendidikan mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses pendidikan, perspektif pendidikan tidak perlu sama dengan perspektif murid. Guru senantiasa memahami karakteristik muridnya dan kemauan muridnya, sehingga guru dapat memahami fungsi pendidikan, yakni mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Sistem Amon yang bisa digunakan oleh guru yakni memberikan contoh baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu caranya. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru, memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide atau perasaannya tentang segala sesuatu, berani berbicara dan berani bertanya. Kesimpulannya, pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Fungsi pendidikan yakni mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Refleksi saya setelah mempelajari materi ini adalah
hal yang akan saya lakukan. Saya sebagai guru TK, materi yang ingin saya kembangkan adalah semua aspek perkembangan, karena semua aspek ini saling terkait dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak abad 21. Lebih spesifik adalah ingin mengembangkan kemampuan kognitif anak dalam berpikir kritis, mengembangkan sikap rasa ingin tahu anak, mampu melakukan pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan membuat kesimpulan. Saya sebagai pendidik tentu sangat senang memberikan stimulasi kepada anak didik saya dalam menggali kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara sederhana. Saya juga senang memfasilitasi anak dengan berbagai penataan lingkungan main yang menyenangkan dan bermakna. Oke, teman-teman, selamat bekerja, selamat mendidik anak-anak bangsa, sukses selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.